Salam Bapak Ibu, semoga tetap sehat dan bahagia. Terus selalu semangat dan semangat. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengar ada orang menyebutkan Kristen lawas dan Kristen baru atau anyar, kira-kira di benak Bapak Ibu apa? Sebutan Kristen lawas atau Kristen lama dengan Kristen baru atau Kristen anyar. Biasanya ketika orang menyebut Kristen lama atau lawas dengan Kristen baru atau anyar, ini mau memperlihatkan kedudukan atau mau memperlihatkan perbedaan pangkat. Kristen lama itu dianggap Kristen yang lebih karena dia sudah lama menjadi Kristen. Tentu dia dalam hafalan ayat atau dalam pengetahuan tentang kekristenan itu lebih jika dibandingkan dengan Kristen lama atau anyar. Bapak Ibu, saya ajak untuk merenungkan kembali istilah ini. Dalam pengamatan saya, istilah ini itu malah membuat orang menjadi merasa dirinya lebih eksklusif dibanding dengan yang lainnya. Akhirnya kesulitan untuk membuka diri, ramah, dan yang penting menjadi rendah hati. Istilah Kristen lama dengan Kristen baru, menurut saya ini hampir sama dengan sebutan senior dan junior di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan atau di sebuah kehidupan yang kita alami. Ketika ada orang disebut, oh dia senior loh, oh dia junior loh. Yang junior harus menghormati yang senior. Yang senior pasti lebih. Nah, di dalam kekristenan, istilah-istilah baik itu Kristen lama atau Kristen baru, senior atau junior, menurut saya perlu untuk kita cermati lagi. Sebab orang mudah terjebak dalam eksklusivitas, dalam keangkuhan, dalam kesombongan yang akhirnya mereka tidak mampu ramah, rendah hati, dan tidak mampu menghadirkan cinta kasih. Nah, malam ini akan saya bacakan Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42 saya bacakan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo.
dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ayat 41 akan saya ulangi lagi. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sangat paham tentang isi kitab-kitab para nabi. Jadi kalau mereka bertanya tentang tanda, berikanlah tanda kepada kami. Bukan mereka tidak tahu, bukan mereka belum pernah baca. Mereka mengerti, mereka tahu, dan mereka sudah baca. Tapi mereka tidak mau mengakui. Ini yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Orang yang dianggap asing, orang-orang Niniwe, yang juga ditolak waktu itu oleh Yunus. Tapi ketika mereka mendengar seruan pertobatan, mereka malah membuka diri dan mau bertobat. Sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah menyaksikan berkali-kali apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, mereka masih menolak semua itu. Nah, disinilah Injil Matius ini disampaikan sebagai sebuah kritikan, teguran, dan juga mengajak kepada kita semua untuk berefleksi. Jangan-jangan kita juga menganggap diri kita lebih daripada orang yang lain. Tetapi kemudian kita malah menjadi eksklusif, menjadi sombong, dan tidak bisa mengasihi. Jadi mari kita belajar dari ilmu padi. Kalau kita merasa sudah mengerti banyak hal, seharusnya kita semakin mampu berendah hati, agar kita mampu untuk terus membuka diri dan ramah. Hanya dengan keterbukaan dan ramah, kita akan bisa membagikan cinta kasih Tuhan. Jadi mari kita berefleksi. Kita merasa sudah dekat dengan Tuhan karena kita banyak membaca, banyak menghafal ayat. Tapi mari kita lihat, apakah pikiran kita, hati kita adalah pikiran hati yang mengasihi, hati yang memulihkan, atau jangan-jangan malah sebaliknya, kita mudah menghakimi, menghukum orang lain, karena kita merasa lebih tahu daripada mereka. Mari kita membuka diri, agar kita semakin mengerti dan mampu melakukan apa yang Tuhan sabdakan. Tuhan memberkati kita. Amin.